Tren pengembangan mata uang digital sepertinya semakin marak ya dilakukan oleh banyak negara. Namun dalam segi kecepatan, negeri tirai bambu China sudah melangkah lebih jauh mengembangkan mata uang digital sejak tahun 2014. Seperti apa progresnya dan apa sih sebetulnya yuan digital ini? Apakah benar ini ancaman serius buat mata uang utama dunia seperti dolar Amerika Serikat? Ditambah di tengah naik daunnya cryptocurrency saat ini. Kami akan ulas siang ini dalam yuan virtual semakin nyata. Ya, memang bisa dikatakan pemerintah China ini sangat berambisi ya mengembangkan yuan digital ini. Jadi tidak main-main, Bank Rakyat China atau PBOC pun adalah ujung tombak dari proyek ini. Nah, uji cobanya pun sudah dilakukan di beberapa kota besar di China, sebut saja di Shenzhen, Suzhou, dan juga kemudian ada Beijing. Nah, bahkan rencananya uji coba ini juga akan dilakukan buat pengguna internasional pada Olimpiade musim dingin Beijing di tahun 2022. Artinya ini sebentar lagi 2 tahun dari sekarang yuan digital ini bisa dipakai oleh atlet dan juga pengunjung asing. Nah, sebenarnya dalam aspek sosialisasi China ini cukup beruntung. Masyarakat di sana sudah terbiasa menggunakan alat pembayaran yang serba cashless dan tujuan dari yuan digital ini adalah digitalisasi uang kertas dan juga koin yang beredar untuk mempercepat proses aktivitas pembayaran dan juga penggunanya ini bisa diuntungkan karena tidak ada bunga sama sekali dari transaksi. Tapi di luar aspek ini ada urgensi pemerintah China lainnya yang sangat gencar sekali meluncurkan yuan digital. Jadi tahun lalu Wakil Gubernur PBOC Fan Yifei mengatakan digitalisasi uang tunai adalah kebutuhan yang mendesak. Karena proses produksi dan penyimpanan uang tunai ini dikatakan sudah sangat mahal. Dan juga selain itu uang tunai ini juga rawan sekali untuk dipalsukan. Ada potensi untuk disalahgunakan buat transaksi yang terlarang. Jadi ini memang bertolak belakang dengan mata uang digital yang memudahkan pemerintah atau bank sentral melacak penggunaan kapanpun dan dimanapun uang dan transaksi ini digunakan. Nah, lantas bagaimana sih cara kerja yuan digital ini? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ada 2 aspek dalam mata uang digital, yaitu distribusi dan juga bagaimana menggunakannya. Pertama, soal distribusi ada sistem 2 tingkat yang berarti PBOC ini mendistribusikan uang ke bank komersial. Lalu selanjutnya bank komersial ini akan bertanggung jawab menyerahkannya kepada masyarakat ya. Dan ini sudah termasuk dengan layanan penukaran uang tunai dan kios dengan yuan digital ini. Contohnya beberapa waktu lalu China telah melaksanakan uji coba di sejumlah wilayah. Nah, caranya ini menarik sekali buat masyarakat mengakses, tinggal mengunduh aplikasi yang terpisah untuk menggunakan yuan digital ini. Nah, uji coba ini juga melibatkan e-commerce JD.com. Masyarakat pun mencoba menggunakan yuan digital untuk melakukan pembelian di platform ini. Tapi pertanyaannya, apakah ini nantinya akan jadi pesaing dari dompet-dompet digital China yang sudah ada? Nah, menurut Bloomberg, yuan digital ini bisa perlahan mengurangi dominasi Alipay dan WeChat Pay yang memang saat ini sudah mencapai 98% dari seluruh pasar layanan digital payment. Dan perkiraan Bloomberg, yuan digital bisa saja mengambil alih sekitar 9% pada tahun 2025. Lalu di lain sisi, apakah yuan digital ini juga jadi langkah awal untuk menggantikan dominasi dolar Amerika Serikat? Kita juga akan bahas di slide berikutnya. Ya, beberapa tahun ini keunggulan yuan di kancah internasional memang terus meningkat, tapi dominasi mata uang yuan itu juga bisa dibilang masih jauh tertinggal dari dolar Amerika Serikat. Namun menurut analis tidak menutup kemungkinan kalau yuan digital ini bisa unggul dari faktor teknologi dan juga dukungan investasi. Nah, tidak hanya itu, China pun juga belakangan ini mulai melakukan dedolarisasi, kita tahu, ataupun juga mengurangi pembayaran lewat dolar dengan menekan transaksi melakukan mata uang lokal. Tapi di balik itu juga ada tujuan pemerintah China yang memang mengaku ingin menginternasionalkan mata uang yuan. Yuan sendiri kini menjadi mata uang ke-6 paling banyak digunakan dalam pembayaran global atau setara dengan 20% penggunaan untuk transaksi perdagangan global. Jadi peluangnya ini semakin besar, apalagi mengingat penggunaan mata uang digital ini bisa memudahkan transaksi lintas batas dan juga memperkuat pangsa mata uang yuan. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah yuan digital ini juga sama dengan Bitcoin yang juga sedang hype belakangan ini? Kita juga akan simak di slide berikutnya.
Yuan digital tidak seperti Bitcoin sebab Bitcoin itu terdesentralisasi ya, kita tahu. Nah, tidak dimiliki oleh satu entitas. Berbeda sekali dengan mata uang digital yang dikendalikan oleh bank sentral. Nah, dari segi teknologi ini juga tidak sama. Bitcoin itu berjalan atas teknologi blockchain. Belum diketahui sebetulnya apa kalau yuan digital ini menggunakan teknologinya. Tapi yang jelas Bitcoin ini menggunakan teknologi blockchain. Kemudian Bitcoin ini juga mengagungkan sistem anonimitas ya. Artinya tidak bisa sembarang dilacak. Sedangkan yuan digital itu dikontrol oleh bank sentral dan juga pihak yang mengoperasikan dompet yuan digital ini bisa memperlihatkan transaksinya kepada bank sentral. Makanya banyak juga yang khawatir sebetulnya, apakah ini juga salah satu cara pemerintah China untuk mengawasi masyarakatnya dan kemungkinannya apakah masyarakat ini juga bisa hilang hak privasinya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, jejak China ini sudah mulai makin ramai diikuti oleh banyak negara dan itu pun juga tidak lepas dari popularitas mata uang kripto, termasuk di Indonesia. Kita akan bahas di slide yang terakhir. Nah, sebelumnya Bank Indonesia juga menegaskan sama dengan negara lain kalau Bitcoin itu bukanlah pembayaran yang sah. BI sendiri tengah menyiapkan penerbitan rupiah digital atau yang disebut dengan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Peredarannya ini akan dilakukan melalui sejumlah bank komersial dan juga ada fintech secara wholesale maupun retail. Jadi CBDC ini nantinya adalah mata uang digital yang akan dikontrol oleh Bank Indonesia. Dan CBDC digunakan sebagai alat pembayaran resmi menggantikan uang tunai. Nah, sejauh ini belum dipastikan jenis CBDC apa yang akan disajikan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat, ini setidaknya ada 3 option ya. Yang pertama adalah indirect CBDC, artinya bank sentral ini hanya menerbitkan mata uang digitalnya, tapi transaksinya ini tetap lewat bank komersial, mirip-mirip dengan sistem yang ada saat ini. Kemudian yang kedua ada direct CBDC, ini semuanya melalui bank sentral. Sebetulnya dari sisi keamanan ini dan juga dari sisi cost ini juga lebih diuntungkan. Tapi ini semua dikelola oleh bank sentral mata uang digitalnya. Dan yang menarik ada hybrid CBDC. Ini adalah gabungan antara indirect CBDC dengan direct CBDC. Dan ini yang digunakan oleh PBOC, yang digunakan oleh yuan digital. Jadi penerbitan dan penyalurannya ini lewat bank sentral, tapi menariknya adalah bank komersial ini bersifat perantara. Jadi transaksinya ini tetap lewat bank komersial, tapi juga diawasi oleh bank sentral. Nah, kalau berbicara terkait dengan disrupsi bagi sistem perbankan, sebetulnya direct CBDC ini yang bisa memberi ancaman ya, karena semuanya dikelola oleh bank sentral dan apabila jumlah mata uang digitalnya ini tidak terbatas, maka bank komersial ini juga bisa mengalami dampak dari penurunan dana pihak ketiga dan juga resiko likuiditas. Nah, sebetulnya secara aman dengan akses universal ini, mata uang digital ini memang dipersiapkan tapi juga perlu dipelajari sisi implikasi dan juga manfaatnya secara ekonomi makro baik dari moneter dan stabilitas sistem keuangannya. Sehingga penerbitan CBDC ini merupakan rencana secara berjangka ataupun multi-years. Banyak negara bahkan Bank Indonesia atau IMF pun juga masih berdiskusi terkait bagaimana sistem pengaturannya, pengawasannya hingga frameworknya. Jadi buat Anda yang bertanya-tanya kapan rupiah digital ini bakal diluncurkan di Indonesia, belum ada jawaban pastinya, tapi kita akan tunggu saja kapan tanggal mainnya.